Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua, teman-teman FLO Indoor 2022. Apa kabar semuanya? Insya Allah sehat selalu ya. Saya berharap teman-teman tetap semangat semua. Yuk, kita sukses bareng-bareng, belajar bahasa bareng-bareng di UKM FLA tentunya. Oke teman-teman, malam ini saya bakal sharing kepada teman-teman semua ya beberapa materi yang ada di FLO Indoor 2002 tentunya. Oke, pasti teman-teman penasaran nih, kira-kira kita-kita selaku peserta FLO belajar apa aja sih di FLO Indoor? Nah, tentunya banyak banget. Kita belajar banyak sekali seputar 7 bahasa di FLAT. Kemudian ada organisasi juga, tentang skill-skill juga. Dan culture juga, budaya-budaya asing juga kita pelajari di FLAT Indoor ini. Nah, sekarang saya bakal sharing ke teman-teman beberapa materi yang saya dapati dari FLO Indoor 2022. Apa aja itu? Oke, yang pertama ialah materi tentang Scrabble. Oke. Oke, adapun Scrabble. What is that Scrabble? Oke, let's see. Scrabble adalah permainan menyusun kata yang dimainkan 2 hingga 4 orang. Dalam permainan ini, setiap pemain berlomba mengumpulkan poin berdasarkan nilai kata yang dibentuk dari keping huruf. Di atas papan permainan berkotak-kotak, 15 kolom dikali 15 baris. Dan dilakukan dalam waktu tertentu secara bergilir. Pada umumnya, orang-orang berpikir bahwa Scrabble merupakan permainan papan yang bukan saja erat dengan susunan-susunan kata, namun juga identik dengan permainan yang dilakukan untuk bersenang-senang bersama keluarga tentunya. Scrabble bukanlah permainan yang membutuhkan kecerdasan strategi, seperti catur maupun poker, melainkan permainan yang cuma dimainkan di kala senggang untuk bersosialisasi. Jujur, saya ketika SMA pertama kali itu waktu mengenali Scrabble. Scrabble itu apa sih? Ternyata kayak board game atau game papan gitu ya. Kita menyusun kata. It was fun. I play with my friends. Ya, yeah, oke, okay, ya, yeah, that's. Tetapi benarkah demikian? Maksudnya di sini tadi kan melainkan Scrabble melainkan permainan yang cuma dimainkan di kala senggang dalam bersosialisasi. Tapi benarkah demikian? Menurut pemain-pemain profesional, Scrabble memiliki kesulitan yang bisa diperhitungkan. Bagi mereka, Scrabble merupakan board game yang paling strategis di antara game papan yang pernah dibuat. Jadi, kecerdasan dalam menyusun strategi bermain yang dibutuhkan dalam bermain Scrabble ini. Board adalah papan permainan yang digunakan untuk Scrabble. Papan ini berbentuk segi empat yang terdiri dari 15 sel vertikal. Oke, sebelumnya kita ralat ya. Di sini ada perangkat dalam Scrabble itu apa aja. Pertama itu ada board. Board adalah papan permainan yang digunakan untuk dalam Scrabble. Papan ini berbentuk segi empat yang terdiri dari 15 sel vertikal dan 15 sel horizontal. Sehingga jumlah sel keseluruhannya adalah 225 sel. Dalam board terdapat score value, yakni sel-sel untuk meletakkan huruf-huruf dan memiliki point value tertentu. Nah, di sini ada sel berwarna merah bernilai triple word. Jadi, total poin yang didapatkan juga lebih banyak, yaitu dikalikan 3. Ada lagi sel berwarna merah jambu atau pink bernilai double word. Yeah. Total poin yang dapat sebuah kata dikalikan 2. Sel biru tua berarti triple letter. Nilai huruf yang diletakkan di sel tersebut dikalikan 3. Sel biru muda berarti double letter. Nilai huruf yang diletakkan di sel tersebut dikalikan 2. Sel bintang star, tempat memulai permainan. Jadi kata yang dibuat salah satu hurufnya harus menyentuh kotak bertanda bintang.
yang terdapat di tengah-tengah papan. Kata yang menyentuh bintang bernilai double word, khususnya untuk pemain pertama. Oke. Kemudian ada tiles. Tiles adalah huruf yang digunakan untuk permainan Scrabble, yang terdiri dari alfabet A till Z, A sampai Z. Total tiles berjumlah 100. Tiles ini kayak kotak kecil, bukan kotak sih, huruf gitu, huruf yang ditulis di petak kecil. Ya. Total tiles berjumlah 100, terdiri dari 98 tiles huruf dan 2 blanks bernilai 0. Wah. Pada setiap giliran masing-masing pemain mengambil 7 tiles. 7. Yang ketiga ada bag atau pouch, atau tas tempat menyimpan tiles tadi. Tempat ya, saat giliran mengambil tiles, pouch harus diletakkan setara depan dahi untuk menghindari kecurangan. Kemudian ada rack. Rack ini tempat menaruh tiles tadi. Iya, setelah diambil dari pouch. Jumlah tiles dalam rack harus 7. Oke, harus 7. Kemudian ada timer. Nah, timer adalah alat atau media yang digunakan untuk bermain Scrabble, teman-teman. Berupa jam yang menunjuk waktu jamnya pemain dan lawan. Waktu standar tiap pemain adalah 25 menit. Dengan 5 menit waktu tambahan penalti. Setiap 1 menit penalti akan dikurangi minus 10. Yang keenam ada paper score, digunakan untuk mencatat nilai masing-masing pemain dan lawan. Jumlah huruf biasanya dicantumkan untuk tracking atau bahasa tracking. Yang ketujuh, teman-teman, kita masih ada beberapa poin lagi ya terkait Scrabble ini. Saya bisa harap teman-teman nggak boring ya sampai selesai. Masih lumayan banyak materinya. Saya harap teman-teman nggak bosen. Tetap follow materi. Oke. Yang ketujuh, itu ada kamus Scrabble. Nah, kamus. Jadi Scrabble ada kamus juga ya. Bukan hanya bahasa yang punya kamus. Ternyata Scrabble juga punya kamus, teman-teman. Kamus Scrabble itu seperti apa sih? Ya, oke. Oh, teman-teman cek di Google ya untuk fotonya. Secara internasional, kamus yang digunakan dalam permainan Scrabble ada 2, yaitu Webster Dictionary yang digunakan di negara Kanada dan Amerika, dan Collins Scrabble Words atau CSW yang digunakan di negara selain Kanada dan Amerika. Sehingga CSW ini lebih umum digunakan. CSW dapat ditemukan dalam software Ziva. How to say? ZYZZYVA. I think to spell it Ziva. Yeah. Merupakan electronic dictionary yang menjadi acuan dan atau referensi dalam permainan Scrabble. Oke. Nah, ada online Scrabble. Nah, jadi teman-teman kalau nggak punya online Scrabble, terdapat beberapa aplikasi Scrabble yang dapat digunakan pilihan untuk bermain Scrabble secara online. Aplikasi ini dapat dimainkan bagi pengguna Android ataupun iPhone yang dapat diunduh di Play Store ataupun App Store. Sekarang teman-teman nggak perlu beli board, dalam bentuk papan gitu ya. Tapi memang menurut saya sih berdasarkan pengalaman lebih asik menggunakan papan sih ya, karena kita bisa interaksi secara langsung dengan alat permainannya itu loh. Terkadang ada kesan tersendiri, ada emosional tersendiri, ya lebih menyenangkan gitu kalau kita main secara langsung dengan alat tersebut ya, bisa dipegang offline itu. Tapi nggak masalah sih kalau teman-teman mencoba online, it's okay. Jadi bisa untuk aplikasinya bisa teman-teman dapatin di Play Store maupun App Store. Tersedia untuk iPhone maupun Android. Ya, yeah, that's about it. Okay. Yeah. Now let's move. Istilah-istilah dalam Scrabble. Yang pertama itu ada exchange atau menukar tiles yang dimiliki dengan resiko kehilangan giliran untuk jalan. Dengan syarat tiles yang tertinggal di dalam pouch berjumlah 7 atau lebih.
Challenge. Melakukan checking terhadap kata yang dipasang oleh lawan karena tidak yakin jika kata tersebut benar-benar valid. Jika kata itu ada, maka yang terchallenge akan mendapat bonus 5 poin. Wow, banyak juga. Yang ketiga ada bingo. How to say? B-I-N-G-O, bingo. Sebuah kata yang terbentuk dari seluruh tile yang kita miliki dalam sebuah rek dan kata tersebut valid. Apabila seorang pemain berhasil memasang bingo, maka ia akan mendapatkan nilai bonus plus 50 ditambah jumlah poin yang dibentuk oleh kata. Hook. Tambahan tile yang baik berupa awalan maupun akhiran dari sebuah kata yang terbentuk dalam permainan Scrabble. Kemudian yang kelima ada margin. Selisih nilai pemain dengan nilai lawan dalam permainan Scrabble. Yang kelima ada hold. Berarti menahan atau menunggu, digunakan ketika sedang berpikir atau untuk men-challenge kata lawan atau tidak. Waktu yang berjalan saat hold adalah si pemohon. Yang ketujuh ada blocking. Untuk jalan lawan yang akan memasang bingo ataupun kata yang berpotensi mendapat skor besar. Kedelapan ada tracking. Strategi untuk menghitung huruf-huruf yang sudah dipasang akan sangat berguna saat blocking dan late game. Ada managing rag, kemampuan untuk menghindari adanya duplicate letter dan memahami kombinasi huruf yang bersinergi. Tips and trick how to play Scrabble. Ya, nice. Ya, memang kita harus tahu ya. Apapun itu permainannya kita harus tahu tip and tricknya agar we can be the winner. So yeah, let's get started. Tips and triknya yang pertama, usahakan mengambil tiles sebanyak mungkin. Kemudian prediksi langkah selanjutnya setiap selesai memenuhi giliran main. Kemudian pertimbangkan skor dan rag leaf. Kemudian pertahankan tiles blank dan S. Jangan mempertahankan tiles G, Q, X, Z. Keluarkanlah segera dengan skor yang lumayan, karena walaupun huruf-huruf ini memiliki skor yang besar, mereka biasanya merupakan penghancur dalam permainan dan membuat kamu terjebak dalam giliran berikutnya. Wow. Kemudian ada hindari menyimpan duplikat tiles dan perhatikan kombinasi tiles yang memberimu kesempatan mendapat skor yang baik. Managing rag. Asik juga sepertinya. Dan hindari melewati giliran pemain. Aturlah waktu dalam setiap giliran bermain. Catatlah skor satu sama lain. Menghafal kosakata sebanyak mungkin. Melakukan tracking atau menelusuri huruf-huruf atau tiles yang sudah keluar selama permainan. Hal ini membantu kamu memprediksi rag lawan. Untuk acara lomba Scrabble, itu ada, nah ini kegiatan ya, ada Tosca, Time for Scrabble. Ada SOTR, Scrabble on the Road Show. Ada Scrabble Tournament of Flat Departments and FLO Divisions. The Workshop Scrabbles. The National 2217 in collaboration with Indonesia Scrabble Federation or ISF. Nah, jadi ini ada beberapa event, kurang lebih 5 event yang event Scrabble yang diadakan oleh UKM Bahasa Flat. Dan ini menjadi sebuah opportunity bagi teman-teman di Flat untuk bisa mengasah skill yang di bidang Scrabble. Ini memberikan manfaat yang luar biasa. Teman-teman harap manfaatkan ini dengan sebaik mungkin. Ya, kita semua di UKM Bahasa Flat ini berupaya untuk bisa mengembangkan skill kita, skill bahasa kita masing-masing. Semangat untuk teman-teman yang suka Scrabble, silakan asah lagi skillnya di skill Scrabble. Hope you can enjoy this video. Thank you so much. Thanks for watching.
Bye bye.